GKI Kanan, senang sekali pada hari ini hari Jumat kita bisa sama-sama kembali berkumpul. Kita mau sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, mari kita sama-sama kembali melihat dimensi lain di dalam berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan apa saja kah yang telah kita terima sepanjang masa pandemi ini? Mari kita sama-sama melihat berkat yang besar namun juga teratur. Apakah itu teman-teman? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Mazmur pasal 130 ayat yang ke-7. Di sana pemazmur mengatakan demikian: "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Sekali lagi kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah teman-teman, Mazmur 130 ini adalah Mazmur ziarah. Nah teman-teman, apa itu Mazmur ziarah? Jadi teman-teman, Mazmur ziarah ini adalah satu Mazmur yang dinyanyikan atau Mazmur yang didoakan ketika waktu itu bangsa Israel sedang berada di pembuangan. Namun teman-teman, 1 tahun sekali bangsa Israel yang ada di pembuangan ini boleh pulang nih ke Israel untuk berziarah ke Bait Suci. Nah lebih kurang seperti itu. Nah di dalam masa-masa perjalanan ini dari tempat pembuangan ke kampung halaman tempat mereka berziarah, nah mereka menyanyikan lagu Mazmur ini. Nah teman-teman, di dalam masa sulit seperti ini mereka masih dapat memuji Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau berharap sama Tuhan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh berlindung sama Tuhan sebab Engkau kasih setia, sebab Engkau memiliki banyak kasih setia dan Engkau telah melakukan banyak pembebasan." Nah teman-teman, di dalam bagian ini para pemazmur, orang-orang Israel yang menyanyikan mazmur ini melihat bahwa salah satu besarnya berkat yang besar dan yang teratur yang Tuhan berikan itu adalah pengharapan. Nah teman-teman, bukankah di dalam masa-masa pandemi ini kita terus-menerus diberikan harapan dan pengharapan oleh Allah Roh Kudus di dalam hati kita? Tenang, satu hari nanti pandemi ini akan selesai. Tenang, satu hari nanti ini semua akan kembali jadi lebih baik. Tenang, semuanya akan kembali menjadi normal. Dan bahkan kita diberikan ketenangan untuk kita menghadapi masa depan kita yang masih kita belum tahu sama sekali. Nah teman-teman, berkat yang besar dan teratur ini yaitu pengharapan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari teman-teman, kita mau sama-sama jaga. Mari kita mau sama-sama pelihara supaya kita bisa terus hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Bukan hanya di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang, bukan hanya di dalam masa-masa sulit seperti sekarang saja. Bahkan teman-teman, ketika masa pandemi ini sudah berakhir, mari kita terus menjaga gaya hidup untuk kita terus berharap pada Tuhan. Mari kita terus menjaga satu kebiasaan baik kita untuk dimana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa teman-teman? Bahkan teman-teman, di dalam bagian lain, di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, di situ penulis Amsal mengatakan demikian: "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Nah teman-teman, keadaan semangat yang patah, bukankah itu adalah satu keadaan di mana kita tidak memiliki pengharapan? Nah teman-teman, bersyukurlah setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan terus memberikan kepada kita pengharapan yang selalu baru setiap hari, yang terus Tuhan kuatkan karena Tuhan berada di dalam hati setiap kita. Mari teman-teman, kita mau jaga pengharapan yang kita miliki dan kita mau terus pelihara pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Halo semuanya. Nah, itu tadi materi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar ya, supaya kita lebih memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita berada dalam masa-masa sulit. Untuk menutup saat teduh hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa supaya kiranya kami boleh belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, meskipun dalam situasi yang sulit di mata kami. Ya Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk bisa melangkah lebih baik lagi Tuhan hari ini daripada hari-hari yang kemarin. Tetaplah bersama kami Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teman-teman, jangan lupa ya kita bagiin materi saat teduh hari ini kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan berkat. Nah teman-teman, jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship. Linknya bisa teman-teman lihat di grup WA maupun di grup lainnya. Jadi stay tune. Sekian saat teduh hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Jadi anak muda Kristen itu gaul nggak sih? Kalau ngomong kasar boleh nggak sih? Nah gimana tuh kok? Ngomongin tentang gaul, sebenarnya apa sih makna gaul kita yang sesungguhnya? Ya, sebenarnya ini sih kalau firman Tuhan bilang ya, yang di surat dalam Petrus. Iya sih. Tapi kayak ada perasaan kesel, dengki, kayak kesel banget, kayak kita udah belajar mati-matian nih. Terus tiba-tiba ada teman kita yang tinggal nyalin jawaban si juara 1 di kelas. Karena kan sebenarnya Tuhan pengen setiap kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, bukan hanya di depan orang, tetapi juga bahkan ketika lagi tidak ada satu orang sekalipun, ya nggak sih?